Halo, assalamualaikum, selamat siang sob. Ketemu lagi di channel saya ya. Oke, di kesempatan yang baik siang hari ini saya ingin berbagi informasi lagi atau sharing lagi ya. Di siang hari ini saya akan men-sharingkan yaitu dua jenis pabrik yang berada di Taiwan ya. Nah, dua jenis pabrik inilah yang biasanya menjadi tujuan tempat kerja para PMI atau calon tenaga kerja asing yang dikirim dari PT PJTKI ataupun dari calling visa ya. Sebenarnya dua jenis pabrik ini apa saja? Oke, gak perlu berpanjang lebar lagi, kita langsung aja masuk di pembahasannya. Oke sob, sekarang kita langsung aja masuk di pembahasannya ya. Kedua jenis pabrik yang akan saya bahas hari ini menjadi banyak tujuan calon tenaga kerja asing ya yang dikirim oleh PT PJTKI ya. Yang pertama yaitu ada yang dinamakan home industry atau pabrik kecil ya, dan yang kedua ada yang dinamakan pabrik besar atau LTD ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk di pabrik yang pertama yaitu pabrik home industry. Pabrik home industry ini apa sih? Pabrik home industry ini yaitu suatu perusahaan yang dikelola perorangan ya. Mungkin kalau di negara kita di Indonesia itu disebut juga dengan CV ya. Nah, biasanya ini yang bekerja itu hanya antar saudara ya. Jadi dari si bos ini punya adik dan saudara-saudaranya ya. Dan umpama perusahaan atau pabrik ini mengambil TKI atau PMI itu biasanya gak banyak ya sob ya. Pasti di bawah 10 orang ya. Karena namanya juga home industry, pabrik kecil ya. Jadi mereka tidak akan mengambil karyawan yang begitu banyak ya. Mungkin juga izinnya ke kantor tenaga kerjaan juga sedikit ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari pabrik home industry ini ya. Kita akan mulai dulu dari kelebihannya ya. Yang pertama di sini bos atau lopannya itu sangat royal ya. Nah, dalam artian di sini jangan salah paham dulu ya. Dalam artian royal di sini yaitu bagi yang sudah bisa bekerja ya. Jadi bagi sobat semua yang mendapatkan job di pabrik home industry, usahakan kalian itu kuasai dulu lingkungan ya, kuasai dulu pekerjaan ya. Bos itu kalau sudah cocok sama karyawan, kalau di home industry itu bosnya itu tidak tidak pelit gitu loh ya. Ingat lagi home industry ini kan karyawannya pasti sedikit, jadi sudah dianggap seperti keluarga ya. Karena hari-hari kita kerja di pabrik home industry ini langsung dipantau, bahkan kadang bekerja langsung sama bosnya ya. Terus kelebihan yang kedua, untuk mes atau asramanya itu bebas ya. Biasanya mes atau asramanya ini berada di dalam pabrik ya. Dalam artian bebas itu umpama ini ya, ada teman atau saudara yang mau main ke tempat kita, itu diizinkan ya, asalkan sopan, tidak macem-macem gitu loh ya. Nah, apalagi di Taiwan itu semuanya itu terkontrol oleh CCTV ya. Biasanya ketika kita itu tanda tangan job kan di situ sudah tertera ya sob ya, untuk biaya makan dan tempat tinggal itu sudah 2.500 NT ya. Ini 2.500 NT ini biasanya belum termasuk air dan listrik ya. Tetapi kalau di pabrik home industry ini biasanya untuk air dan listrik ini disediakan ya. Bahkan kadang itu kebutuhan pokok itu kalau bosnya itu sudah baik sama kita disediakan ya. Terus sekarang kita masuk di kelebihan yang ketiga, keselamatan pekerja itu sangat diutamakan ya sob ya. Dalam artian itu umpama nih ya ini jangan sampai terjadi ya. Umpama kita itu mengalami kecelakaan dalam suatu pekerjaan ya, jangankan kecelakaan parah ya. Teman saya itu pernah itu ya, itu pegang mesin pemotong kalau nggak salah ya dulu ya. Itu hanya kena kukunya sedikit, itu kena kuku, bukan kena jari, bukan ya, kena kukunya sedikit langsung disuruh ke rumah sakit, bukan ke klinik loh ya, langsung dibawa ke rumah sakit sama si bosnya ini ya. Kelebihan yang keempat di sini yaitu apabila kita itu mengalami kesalahan dalam bekerja atau memproduksi barang, itu biasanya cuma diperingatin ya. Biasanya itu cuma diperingatin,
lain kali hati-hati gitu ya. Kelebihan yang kelima di sini yaitu banyak bonusan ya. Dalam arti banyak bonusan itu biasanya itu umpama nih ya, kalian kerjanya udah bagus ini ya, si bos ini tidak tanggung-tanggung untuk nambahi ya atau memberi uang tips kepada kita ya. Itu semuanya kan kalau TK itu kan gaji pokoknya sudah dari pemerintah udah ditentukan ya, semuanya itu sama ya. Cuma itu biasanya ditambahin dalam bentuk cash ya, di luar dari gaji pokok. Umpama gaji pokok kita itu 27.000 NT ya. Nah, kalau bosnya udah cocok sama kita, itu biasanya kita ditambahin, ditaruh di amplop merah gitu ya. Nah, ini karena kerja kamu bagus bulan ini saya tambahin, biasanya gitu ya. Terus lagi ketika hari raya Imlek ya atau Konien ya, angpaunya itu sangat jojoran ya, sangat gede ya. Jadi angpaunya itu kadang sampai melebihi dari gaji bulanan ya. Terus belum lagi itu kalau biasanya kalau musim panas kayak gini ya, kalau untuk snack ataupun minuman itu sudah gak terhitung ya kalau di pabrik home industry itu ya. Pasti kita akan dikasih sambil kerja itu ya. Terus kelebihan yang keenam di sini, apabila kita tuh komplain atau protes, itu cepet direspon ya. Contohnya ini, kalian itu ada unek-unek apa, kalian sampaikan, itu langsung direspon ya, entah itu dari bos ataupun dari mandor yang ada di situ ya. Jadi pada intinya di pabrik home industry ini untuk peraturannya itu enggak begitu ketat ya. Oke sob, sekarang kita masuk dari segi kekurangan dari pabrik home industry ini ya. Kekurangan yang pertama dari pabrik home industry ini yaitu pekerja atau karyawannya itu sedikit ya. Jadi otomatis kita itu harus menguasai semua pekerjaan yang ada di perusahaan atau di pabrik ini ya. Buat jaga-jaga apa kalau ada karyawan yang tidak berangkat kerja atau ambil cuti ya. Terus kekurangan yang kedua di sini yaitu tidak dapat pengembalian uang pajak tahunan ya. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau bekerja di Taiwan itu ada yang namanya pajak pendapatan ya. Nah, pajak pendapatan ini kalau di pabrik home industry ini biasanya dibayari sama bos atau lopannya ya. Jadi pengembalian uang pajak itu akan masuk di kantongnya bos, bukan di kantong kita ya. Itu kekurangan yang kedua. Terus kekurangan yang ketiga, tidak mendapatkan pengembalian uang makan ya. Nah, karena kita sudah dibantu sama bos tadi, mulai dari mes ataupun dari listrik dan air tadi ya. Terus kekurangan yang keempat di sini yaitu jam lembur itu nggak banyak ya, karena biasanya itu di home industry itu hanya ada satu shift, namanya juga perusahaan kecil ya. Terus kekurangan yang kelima di sini yaitu potensi untuk bangkrut itu lebih besar ya sob ya, karena pabrik home industry ini merupakan perusahaan perorangan, jadi tidak berbasis grup ya. Beda lagi kalau berbasis grup ya. Berbasis grup itu gimana sih? Berbasis grup itu jadi banyak cabangnya gitu loh ya. Umpama nih di Taiwan ada, di Malaysia ada, atau di Singapura ada. Biasanya kalau pabrik yang berbasis grup seperti itu sangat minim sekali untuk bisa bangkrut gitu loh ya. Tetapi untuk pabrik home industry ini biasanya tidak berbasis grup ya. Di sini kekurangan yang terakhir dari pabrik home industry ini tidak mendapatkan uang pergantian shift ya. Karena yaitu tadi pabrik home industry itu kebanyakan itu hanya satu shift. Biasanya uang pergantian shift ini dikasihkan itu kalau ada 2 shift ya. Oke sob, itu tadi merupakan kelebihan dan kekurangan dari pabrik home industry ya, atau pabrik kecil ya. Oke, sekarang kita masuk di pabrik besar atau pabrik LTD ya. Sebelum kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari pabrik LTD ini, kita wajib tahu dulu sebenarnya pabrik LTD ini apa sih. Nah, pabrik LTD ini adalah merupakan perusahaan besar ya yang dikelola oleh
PT ya. Nah, mungkin kalau di Indonesia itu disebutnya PT, cuma kalau di Taiwan itu disebutnya LTD ya. Oke, sekarang kita masuk di segi kelebihan dari pabrik LTD ya, atau pabrik besar ya. Kelebihan yang pertama dari pabrik LTD di sini yaitu pekerja atau karyawannya itu biasanya banyak ya. Ini lebih dari 10 orang biasanya ya. Nah, seperti saya ya, saya sudah datang ke Taiwan 2 kali ini. Saya masuknya di pabrik LTD ya, atau pabrik besar ya. Itu karyawannya itu banyak ya. Enaknya karyawan banyak itu apa sob? Jadi umpama kita itu ada kendala kerjaan, kita itu bisa tanya langsung. Terus untuk bahasa juga nggak segitu diprioritaskan ya, karena kebanyakan yang kerja itu sama-sama orang dari suatu negara tertentu ya. Contohnya seperti di pabrik tempat saya kerja ya. Di tempat kerja saya, bos atau lopannya itu hanya mengambil tenaga kerja asing berasal dari Indonesia. Terus kelebihan yang kedua dari pabrik LTD atau pabrik besar ini yaitu mendapatkan pengembalian uang pajak ya. Jadi setiap bulan kita itu akan dikenakan potongan pajak pendapatan ya. Tetapi tenang, di sini 5% dari pemotongan pajak pendapatan tadi itu merupakan hak kita, dan itu akan dikembalikan ke kita dalam kurun waktu 1 tahun ya. Dalam arti per tahunnya itu kita akan mendapatkan pengembalian uang pajak pendapatan ya. Dan kelebihan yang ketiga di sini mendapatkan uang pergantian shift ya. Biasanya uang pergantian shift ini hanya berlaku bagi pabrik yang ada 2 shift ya sob ya. Seperti di pabrik saya sekarang ini ada 2 shift ya. Jadi setiap bulannya saya itu menerima uang pergantian shift. Terus kelebihan yang keempat di sini yaitu biasanya itu jam lemburnya itu lebih banyak ya daripada pabrik home industry ya. Karena LTD ini merupakan pabrik besar, mayoritas mereka akan memproduksi barang yang lebih banyak daripada pabrik home industry tadi ya. Terus kelebihan yang selanjutnya di sini yaitu potensi untuk bangkrut itu sangat kecil ya, karena pabrik LTD atau pabrik besar ini berbasis grup ya. Terus kelebihan yang selanjutnya dari pabrik besar atau pabrik LTD mendapatkan pengembalian uang makan bagi yang 2 shift ya sob ya. Seperti di pabrik saya ya, saya setiap bulannya itu mendapatkan pengembalian uang makan ya. Kenapa bisa demikian? Karena 2 shift ya. Kalau malam kita itu tidak ada pentang. Jadi akomodasi 2.500 dari perjanjian kerja kita itu hanya berlaku di pagi hari ya. Kalau malam nggak ada yang jualan pentang, jadi kita beli sendiri. Nah, itu bisa diuangkan ya, atau nanti setiap bulannya itu akan kembali lagi ke kita gitu loh ya. Terus kelebihannya terakhir dari pabrik besar atau pabrik LTD ini yaitu untuk putus kontrak itu sangat mudah ya sob. Kenapa demikian? Karena pabrik LTD ini kejar target sob. Jadi mereka itu berpikir, buat apa mempunyai karyawan kalau merugikan, mending dibuang. Beda lagi kayak home industry tadi ya, mereka itu lebih mementingkan kekeluargaan ya. Jadi untuk pabrik LTD ini rata-rata kerjanya itu ditentukan oleh suatu target gitu ya. Makanya mereka itu mikirnya kalau punya karyawan yang kiranya berpotensi merugikan, mereka akan membuangnya, terus mereka akan ngambil lagi. Oke, sekarang kita masuk dari segi kekurangan dari pabrik besar atau pabrik LTD ini ya. Kekurangan yang pertama dari pabrik besar atau pabrik LTD di sini yaitu bos agak pelit kepada karyawan atau pekerja ya. Karena karyawannya itu banyak ya. Kalau dibuat seperti di home industry tadi ya gulung tikar sob. Makanya mereka itu kejarnya itu target gitu loh ya. Kekurangan yang kedua dari pabrik besar atau LTD ini yaitu peraturannya lebih ketat daripada pabrik home industry tadi ya sob ya. Contohnya ini, umpama kita itu sedang mengerjakan pekerjaan atau produksi, tiba-tiba kita itu salah ya, itu pasti langsung mainnya potong. Kalau nggak potong, kadang itu kita melakukan kesalahan apa, kita langsung kena SP1, SP2, bahkan pabrik LTD atau pabrik besar ini sampai berani memulangkan PMI atau TKI ya. Terus kekurangan yang ketiga dari pabrik besar atau LTD ini,
mes atau asramanya itu lebih ketat. Nah, biasanya mes atau asramanya ini berada di luar ya. Jadi biasanya bos dari pabrik besar atau LTD ini mereka akan mencarikan mes yang ada naungan manajemen. Maksudnya di sini yaitu ada suatu perusahaan yang bergerak di bidang tempat tinggal. Contohnya itu seperti mes. Jadi di mes itu ada bosnya, ada pengurus-pengurusnya ya. Jadi kita itu kalau mau kemana-mana sudah terkontrol, kita harus ada absen di situ ya. Dan kita mau masukin teman, ada teman main atau saudara main ingin jenguk kita tidak bisa memasukkan teman kita itu tadi ke dalam mes ya. Mungkin kita hanya bisa ketemu sama teman atau saudara kita itu di luar mes. Dan umpama kita itu keluar, pulangnya itu dibatasin ya sob ya. Biasanya itu dibatasin jam 11 malam gitu. Lebih dari jam 11 malam itu langsung didenda. Kalau nggak didenda, kadang itu saya pernah itu disuruh bersih-bersih mes itu besoknya itu. Kurang lebihnya itu seperti itu ya untuk mes atau asrama di pabrik LTD ya. Terus kekurangan yang selanjutnya dari pabrik besar atau LTD, keselamatan pekerja kurang diperhatikan. Karena di pabrik besar atau LTD ini tidak langsung berkomunikasi atau interaksi ataupun diawasi oleh bos atau lopan. Jadi kita itu hanya diawasi oleh mandor bagian ya. Terus kekurangan selanjutnya di sini untuk bonus ya. Untuk bonus itu sangat kecil. Contohnya ini, pas lebaran Imlek atau Konian itu dapat hamponya itu kecil ya sob ya. Saya itu cuma dulu dapat amponya itu hanya 3.000 awal ya. Setelah itu di pabrik saya itu dirubah lagi peraturannya. Jadi untuk bonusan itu dihitung dari berapa lamanya kerjanya di pabrik tersebut. Kekurangan selanjutnya dari pabrik besar atau LTD ini yaitu apabila kita itu protes atau komplain, kita itu tidak langsung direspon ya, malah kita itu bisa-bisa kena SP ya. Jadi peraturan di pabrik LTD itu lebih ketat dibanding dari pabrik home industry tadi itu ya sob ya. Terus kekurangan yang terakhir dari pabrik besar atau LTD ini yaitu menggunakan fasilitas pabrik itu sangat dibatasi ya. Oke sob, itu tadi merupakan pengertian dari dua jenis pabrik yang ada di Taiwan sekaligus dari segi kekurangan dan kelebihannya ya. Dan kesimpulannya, pabrik mana yang lebih bagus dan pabrik mana yang lebih banyak lemburannya? Kalau masalah kita itu bertanya tentang lemburan sob ya, semua itu kembali lagi dari barang yang diproduksi ya. Barang yang diproduksi dari sebuah perusahaan tersebut itu berpotensi dibutuhkan nggak sama pembeli. Kalau dibutuhkan ya otomatis untuk lemburan itu lebih banyak ya. Jangankan pabrik LTD, pabrik home industry, kalau barangnya itu berpotensi sangat dibutuhkan oleh pembeli, itu pasti lemburnya juga banyak. Sebaliknya juga gitu, pabrik LTD atau pabrik besar, kalau barang yang diproduksi itu tidak berpotensi dibutuhkan oleh pembeli, juga pasti pabriknya jarang lembur. Jadi kita itu tidak bisa menilai, oh pabrik besar mesti lemburnya banyak. Enggak begitu ya. Jadi tergantung dari barang yang diproduksi, itu berpotensi dibutuhkan nggak sama pembeli. Kurang lebihnya itu seperti itu ya sob ya. Makanya bagi sobat yang ingin bekerja ke negara Taiwan, sobat itu nanti ketika tanda tangan PK ataupun tanda tangan job, di situ kalau ada tulisan LTD itu berarti pabrik besar ya. Itu cara membedakan ya. Kalau nggak ada berarti itu pabrik home industry. Dan kalian tanyakan dulu tentang pabrik ini ya, kira-kira itu jam kerjanya gimana gitu loh ya. Jangan sampai kalian itu sudah melangkah sampai sini nyesel ya. Karena di Taiwan itu nggak semuanya pabrik itu bagus ya. Contohnya itu pabrik spare part mobil. Ada juga pabrik spare part mobil home industry itu lemburnya nggak pernah berhenti ada. Di Thailand teman saya itu pabrik home industry, pekerjaan cuma 3, itu lemburnya sampai 3 jam per harinya. Terus ada juga teman saya ya di Lukang, Changhua, sama-sama di pabrik spare part mobil, pabrik besar LTD, itu lemburnya malah jarang. Nah, jadi nggak semuanya pabrik besar itu lemburnya pasti kenceng ya.
Oke sob, ini tadi merupakan sharingan saya siang hari ini ya, yaitu tentang 2 jenis pabrik yang berada di negara Taiwan ya. Semoga saja video saya siang hari ini bisa membantu ya, terutama bagi sobat yang sedang ingin bekerja ke negara Taiwan ya. Semoga penjelasan saya di siang hari ini bisa menjadi gambaran ya. Dan saya doakan semoga bagi sobat yang sedang proses untuk bekerja ke negara Taiwan, semoga prosesnya lancar seperti yang diharapkan ya, dan bisa cepat berangkat terbang ke Taiwan dan bisa mulai untuk bekerja ya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.